ada sebuah rencana perdamaian baru untuk Gaza yang diusulkan oleh kekuatan global. Kedengarannya bagus kan? Tapi tunggu dulu. Bagi sebagian kalangan, ini sama sekali bukan solusi, tapi justru sebuah jebakan yang berbahaya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng perspektif dari sebuah buletin Islamis di Indonesia untuk ngerti kenapa sih mereka bisa sampai menolak mentah-mentah proposal tersebut. Oke, jadi sumber utama kita kali ini adalah publikasi spesifik yang kalian lihat di layar. Penting banget nih buat dicatat, tujuan kita di sini bukan untuk setuju atau nggak setuju. Bukan buat bilang ini benar atau salah, tapi kita mau coba memetakan alur pemikiran mereka. Gimana sih cara mereka sampai pada kesimpulan yang bisa dibilang beda banget dari narasi perdamaian yang umum kita dengar. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari rencananya dulu, apa sih isinya? Terus kita masuk ke 5 kritik tajam dari buletin ini. Setelah itu kita mundur sedikit buat lihat konteks sejarah versi mereka. Lalu kita pahami solusi alternatif yang mereka tawarkan. Dan terakhir, kita bahas kenapa sih cara pandang kayak gini tuh penting untuk kita ketahui. Jadi, semuanya berawal dari sini. Ada sebuah proposal baru di atas meja yang katanya sih tujuannya untuk mengelola Gaza setelah konflik berakhir. Inisiatif ini dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Menurut sumber yang kita bedah ini, proposal itu namanya Board of Peace, atau kalau kita terjemahkan ya Dewan Perdamaian. Ini dipromosikan sebagai sebuah jalur diplomasi untuk membawa stabilitas kembali ke Gaza. Jadi wujudnya itu semacam badan internasional yang isinya beberapa negara, kabarnya Indonesia juga termasuk, untuk sama-sama mengelola wilayah itu. Sebelum kita dalami kritik-kritiknya, penting banget buat kita lihat konteks kedaruratan yang digambarkan oleh buletin ini. Di layar ini ada data yang mereka sajikan soal krisis kemanusiaan di Gaza. Bagi mereka, angka-angka ini bukan sekedar statistik. Ini adalah bukti betapa tingginya pertaruhan dari setiap solusi yang ditawarkan. Nah, disinilah kita masuk ke inti argumennya. Buletin ini sama sekali nggak melihat Dewan Perdamaian sebagai upaya perdamaian yang tulus. Sebaliknya, mereka melihat ini sebagai sebuah skema yang punya 5 masalah sangat mendasar. Oke, mari kita urai satu persatu. Pertama, rencana ini dianggap merampas hak orang Palestina buat menentukan nasib mereka sendiri. Kedua, ini dilihat sebagai cara untuk memaksa penduduk Gaza menerima kekalahan kelompok perlawanan. Ketiga, mereka merasa suara rakyat Palestina itu sendiri sama sekali diabaikan dalam proses ini. Keempat, yang paling krusial mungkin, ini justru akan melegitimasi dan melanggengkan eksistensi Israel. Dan kelima, rencana ini menyeret para pemimpin Arab ke dalam skema yang mereka sebut sebagai pengkhianatan. Kutipan langsung dari teks mereka ini benar-benar merangkum nadanya. Racun berbalut madu. Ini menunjukkan kalau pandangan mereka bukan lagi sekedar kritik kebijakan biasa ya. Ini udah penolakan total. Mereka melihat rencana ini sebagai bentuk penjajahan modern yang dibungkus dengan rapi. Biar kita lebih paham kenapa mereka bisa seskeptis itu, kita perlu lihat gimana cara mereka membaca sejarah. Karena bagi mereka, proposal ini tuh bukan kejadian tunggal yang tiba-tiba muncul. Bukan, ini cuma episode paling baru dari sebuah pola yang udah berjalan sangat lama. Jadi kritik mereka sebenarnya jauh lebih dalam. Sasarannya itu ya keseluruhan sistem internasional. Mereka berpendapat kalau diplomasi, perjanjian, bahkan lembaga seperti PBB itu pada dasarnya dirancang untuk merugikan kepentingan umat Islam, bukan untuk membantu. Dan mereka ngasih contoh-contoh spesifik untuk mendukung argumen ini. Mereka menarik benang merah mulai dari perjanjian Tripoli di abad ke-18 yang mereka anggap sebagai awal diplomasi yang nggak adil. Lalu ke momen krusial runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah di tahun 1924 yang mereka anggap sebagai sebuah bencana besar. Nah, Dewan Perdamaian yang ada sekarang ini ya cuma kelanjutan dari pola yang sama menurut mereka. Fondasi dari penolakan ini ternyata berakar kuat pada interpretasi teologis. Buletin ini mengutip sebuah ayat Al-Quran yang mereka rujuk sebagai TQS An-Nisa untuk memberikan landasan religius. Intinya, menurut tafsiran mereka, ayat ini adalah justifikasi untuk menolak adanya otoritas non-muslim atas urusan kaum muslim. Oke, jadi setelah mengkritik habis-habisan masalah dan sistem yang ada, buletin ini nggak berhenti di situ aja. Mereka juga menawarkan sebuah solusi alternatif. Dan ini bukan solusi tambal sulam ya, tapi sesuatu yang benar-benar fundamental. Jadi, apa itu khilafah menurut definisi mereka? Ini bukan negara bangsa seperti yang kita kenal sekarang.
Ini adalah sebuah negara Islam yang melintasi batas-batas negara, sebuah negara kesatuan untuk seluruh umat Islam di dunia yang dipimpin oleh satu orang yang disebut khalifah dan diatur berdasarkan hukum Islam. Dan polanya berulang lagi, sebuah kutipan dari Al-Quran dipakai untuk memberikan justifikasi keagamaan atas ide kemandirian politik ini. Menurut tafsiran mereka, ayat ini dipahami sebagai larangan untuk bersekutu atau berada di bawah kepemimpinan kekuatan non-Muslim. Terus, apa fungsi khilafah ini? Menurut buletin ini, tujuannya sangat praktis. Khilafah dipandang sebagai satu-satunya institusi yang mampu menyatukan kekuatan militer dari seluruh dunia muslim menjadi satu tentara yang tunggal. Jadi, bagi mereka, jalannya bukan lagi negosiasi, tapi mobilisasi militer di bawah satu komando. Itulah cara yang mereka yakini bisa benar-benar membebaskan Palestina. Oke, sekarang mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Kenapa sih kita perlu repot-repot memahami argumen yang disajikan dalam buletin ini, bahkan kalaupun kita sama sekali nggak setuju dengan isinya? Ini poin-poin kuncinya. Cara pandang ini secara fundamental menolak sistem global yang kita kenal sekarang. Geopolitik itu nggak dilihat sebagai benturan kepentingan negara, tapi sebagai perjuangan berbasis agama. Diplomasi Barat dianggap sebagai penipuan, dan solusinya bukan memperbaiki sistem yang ada, tapi menggantinya secara total. Nah, memahami kerangka berpikir ini jadi penting, karena ini bukan sekedar opini, tapi sebuah ideologi utuh yang bisa menjelaskan kenapa respon sebagian kelompok terhadap peristiwa dunia bisa sangat berbeda. Ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting. Pembahasan kita ini nunjukin kalau ada cara pandang yang beroperasi dengan logika dan sejarah yang sama sekali berbeda dari diplomasi arus utama. Jadi, pas kita lihat ada rencana perdamaian ditolak mentah-mentah sebagai jebakan, kita jadi paham kalau hambatannya itu seringkali bukan cuma soal detail kebijakan. Hambatannya bisa jadi terletak pada perbedaan cara memandang dunia itu sendiri. Inilah mengapa memahami perspektif alternatif, sekalipun kita tidak menyetujuinya, jadi sangat krusial untuk bisa mengerti dinamika konflik global yang sebenarnya.